Membuat kita dekat adalah mengenalnya. Mengenal orang-orang yang akan kita deketi. Bagaimana cara mengenalnya? Kita kenalnya jangan hanya sekedar fisik, kita jangan hanya sekedar ngobrol, tahu nomor teleponnya, tahu apa, tapi kita harus dari hati ke hati. Nah, untuk bisa mencapai dari hati ke hati, prosesnya nggak gampang. Nah, ada orang yang cocok, ada orang yang gampang klik, tapi ada juga orang yang agak susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, pernah nggak merasa kalau saat ini kita sulit untuk bekerja sama dan sulit untuk membangun chemistry? Kemudian 80% menunjukkan orang itu bekerja tidak sesuai dengan jurusan kuliahnya. Lalu, mau bagaimana kita untuk membangun sebuah kerjasama? Nah, kali ini Akbar tidak sendiri, tentu saja bersama tamu yang spesial di edisi podcast NF Jalan-Jalan bersama Bapak Teguh W. Utomo atau biasa kita akrab kenal dengan Pak Tom. Assalamualaikum Pak Tom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Tempat ini seger, di Dedurian Park seger, cuacanya enak, udaranya seger sehingga fresh di batin kita, fresh juga di fisik kita, sehingga kita bisa bekerja sama dengan lebih baik. Amin, amin, alhamdulillah, amin. Nah, ini Pak Tom, tadi Akbar sudah di awal tadi sudah mengatakan bahwasanya membangun chemistry dan kerjasama itu sulit kayak gitu. Kadang orang yang gampang, tapi nyatanya realitanya sulit. Nah, ini tipsnya ini untuk supaya sahabat NF di rumah ini bisa membangun sebuah chemistry atau kerjasama baik itu di keluarga maupun di pekerjaan itu bagaimana? Ya, sebenarnya ada banyak rumusan ya, ada banyak penelitian yang untuk membuat orang itu bisa dekat secara chemistry, dekat secara sosial, dekat secara personal. Itu banyak sekali cara. Tapi saya akan coba berdasarkan pengalaman-pengalaman pribadi saja ya. Salah satu cara untuk membuat kita dekat adalah mengenalnya. Mengenal orang-orang yang akan kita deketi. Bagaimana cara mengenalnya? Kita kenalnya jangan hanya sekedar fisik, kita jangan hanya sekedar ngobrol, tahu nomor teleponnya, tahu apa, tapi kita harus dari hati ke hati. Nah, untuk bisa mencapai dari hati ke hati, prosesnya nggak gampang. Nah, ada orang yang cocok, ada orang yang gampang klik, tapi ada juga orang yang agak susah. Jadi, walaupun dia bisa berhubungan dekat sekali, ngobrolnya akrab sekali, kalau belum klik betul, itu chemistry-nya nggak kena. Ya. Tampaknya akrab, tampaknya baik, tapi belum tentu dia sehati. Berarti ngobrol dari hati ke hati. Iya, dulu. nah untuk ngobrol dari hati ke hati itu banyak pertimbangan. Jadi pertama kita harus punya visi yang sama. Kalau kita sudah punya visi yang sama, walaupun kita dari latar belakang yang berbeda, nanti kita akan disatukan oleh visi tadi. Nah, ketika visi sudah dapat, kita harus saling mengenal tadi. Nah, mengenal itu salah satu syarat yang paling kuat secara fisik, kita harus saling mengenal. Ketika saling mengenal, maka kita akan tahu kebiasaan-kebiasaannya, baik itu yang nggak enak maupun kebiasaan-kebiasaan yang enak. Kalau kebiasaan-kebiasaan yang enak kita manfaatkan, kalau kebiasaan-kebiasaan yang enak kita cari manfaatnya. Ya, iya betul. Jadi kalau negatif itu bukan berarti kita harus menghindari misalnya gitu ya. Tapi kita manfaatkan kenegatifan itu untuk sesuatu yang lebih positif. Karena letak orang, waktu orang tertentu itu bisa berbeda dalam letak dan waktu yang berbeda. Nah, yang negatif pada saat waktu dan tempat di sini belum tentu dia negatif juga di tempat dan waktu yang berbeda. Bisa jadi itu justru jadi positif. Nah, kita harus cari itu. Iya, gitu. Terus tadi habis dari hati-hati ke hati terus kemudian ada saling mengenal juga ngobrol dari hati-hati. Itu secara fisik terus masuk ke dari hati ke hati. Terus apa lagi yang harus dilakukan? Kemudian gini, ketika kita sudah bekerja sama, kita harus siap bahwa bekerja sama itu bukan tanpa tantangan. Setiap kita bekerja sama itu selalu ada tantangan. Tantangan itu bisa internal, bisa eksternal. Tantangan internal itu misalnya kalau tiba-tiba saya ada masalah tertentu dengan orang yang kita dekati tadi, yang kita ajak berhubungan tadi. Bisa jadi ya, misalnya tiba-tiba mohon maaf misalnya saya naksir orang itu, teman saya juga naksir orang yang sama. Walaupun kita baik misalnya gitu ya, baik, tapi ketika sudah berhubungan dengan orang yang kita taksir bareng-bareng tadi, itu terjadi konflik kepentingan. Nah, itu konflik internal.
Kalau eksternal, permasalahan dari luar. Jadi ketika ada sesuatu yang yang mengancam hubungan kita dari luar, misalnya tiba-tiba ada yang nagih hutang, tiba-tiba ada yang ngancam dengan sesuatu, misalnya gitu, itu adalah tantangan yang eksternal. Itu juga bisa mengganggu hubungan kita. Nah, kita harus pinter-pinter menyiasati menghadapi masalah-masalah tantangan eksternal tadi. Jadi harus siap. Dalam kondisi tertentu harus siap dengan tantangan eksternal dan tantangan internal. Dari situ kerjasama akan jadi lebih enak gitu. Lebih enak. Jadi kalau sahabat NF di rumah belum tahu, Pak Tom ini juga sebagai trainer MEP Map Center yang memang berurusan dengan bentuk kerjasama tim biasanya dengan melalui permainan-permainan lewat game, supaya lebih dekat dengan dan bisa lebih mudah dipahami. Nah itu tadi untuk kita saling mengenal, terus kemudian hati ke hati, ada sebuah menurunkan ego dari kepentingan untuk kepentingan bersama dan lain. Nah, bukan berarti tanpa tantangan tadi. Iya, betul. Ya. Nah, jadi itu sahabat NF di rumah yang perlu dicermati waktu kerjasama. Nah, untuk membangun chemistry ini, Pak Tom, kadang permasalahan itu pasti terjadi. Gitu. Nah, ketika sudah ada sebuah konflik dan kerjasamanya sehingga buyar istilahnya, bagaimana membentuk kembali ini, Pak Tom? Ini kembali ke visi besarnya. Kita tujuan besarnya itu apa, visi besarnya itu apa. Kalau memang betul-betul visi besarnya itu membimbing kita untuk ketemu, itu oke, gitu ya, bisa ketemu. Kalau ada kendala-kendala itu bisa diperbaiki, gitu ya. Tapi kalau misalnya secara visi sudah memang nggak bisa, ya pisah itu juga nggak apa-apa, gitu ya. Pisah itu hal yang wajar-wajar saja. Tidak harus semua itu dipertahankan. Toh suatu saat nanti kita, mohon maaf, suatu saat nanti kita juga mati juga, gitu loh. Itu kan perpisahan, gitu ya. Secara itu bisa. Tapi kalau misalnya ingin membentuk chemistry itu memunculkan kembali karena visi kita sama, ya, maka kita bisa menggunakan prinsip-prinsip mediasi. Kita butuh orang ketiga untuk memediasi kita. Kalau memang sudah dipertemukan, kita bisa mediasi. Kemudian kita juga bisa menggunakan orang ketiga juga bernegosiasi. Jadi misalnya kalau kepentingan saya sama kepentingan teman yang berbeda gitu ya, tapi visi besar kita sama, kita bernegosiasi dengan dia supaya menyamakan perbedaan tadi. Kalau misalnya perbedaan terlalu jauh, kita persempit. Ketika sudah dipersempit, nah kemungkinan untuk bekerja sama kembali itu akan jadi lebih besar. Gitu. Jadi itu yang perlu diingat sahabat NF di rumah. Apapun itu pasti ada solusinya. Jadi betul. kerjasama itu bukan hal yang mustahil. Memang sulit, gampang-gampang, tapi kalau nggak dilakukan, ya itu akan jadi sulit. Makanya harus dilakukan. Memang perlu ada tahapan dan lain. Nah, pertanyaan ini, Pak Tom, berapa lama? Apakah perlu 1 bulan, 2 bulan untuk kerjasama ini? Gini. Untuk membentuk kembali kerjasama yang pernah putus itu maksudnya? Atau yang baru sama sekali? Oke, yang baru sama. Kira-kira rentan waktunya berapa? Kira-kira aja, yang itu berapa, terus kemudian yang itu berapa? Kondisional ya. Jadi kalau untuk memulai sesuatu yang baru itu kondisional. Jadi orang bisa langsung akrab ketika dia ketemu katakanlah di warkop, atau ketemu di saat seminar, atau ketemu saat lagi buka-buka internet kemudian ketemu, itu bisa akrab sekali. Itu bisa terjadi kalau chemistry-nya kuat gitu ya. Kalau visinya sama ya, visi besarnya sama, chemistry-nya kuat, terbentuknya hubungan itu bisa dalam waktu yang sangat singkat. Bisa terjadi itu. Dan itu saya sudah beberapa kali membuktikan. Tapi ada juga yang butuh tantangan-tantangan. Ya, ada yang juga butuh tantangan. Setelah ini diuji gitu ya. Kemudian, wah ini kok hebat. Diuji ini, oh ini kok cocok dengan saya. Oh ini kok tepat. Nah, setelah ada beberapa kali interaksi, setelah menghadapi ujian masing-masing, itu merasa cocok. Oke, itu akan jadi teman dekat. Bisa jadi teman bisnis, bisa jadi teman bekerja sama dalam organisasi, bisa jadi jodoh, kita nggak tahu ya, macam-macam itu dari yang sama sekali nggak pernah ketemu ya. Nah kalau yang sudah pernah ketemu, kemudian ada perpisahan, ya, terjadi perusahaan, waktu untuk kembalinya itu biasanya lebih lama daripada yang kasus yang awal, yang sama sekali nggak pernah ketemu. Ya. Kalau yang kita sudah pernah ketemu, kemudian kita berpisah gitu ya, itu biasanya ada permasalahan baperan.
Jadi ada sesuatu yang dia belum bisa move on gitu ya, maka wah ini karena dia dulu pernah gini gitu ya, maka saya belum bisa melupakan. Nah itu akan jadi salah satu penghambat sehingga untuk kembali itu biasanya butuh waktu yang lebih lama dibanding dengan yang sama sekali baru. Kira-kira seperti itu. Wah, menarik banget. Nih, oke, jadi itu teman-teman sahabat NF di rumah, bahwasanya membangun kerjasama itu bukan hal yang mustahil. Meskipun kita juga pernah bekerja sama, tapi ada konflik, putus, tapi itu kita bisa melekatkan kembali. Dengan tadi strategi-strategi yang tepat, dan waktu yang tepat, dan momen yang tepat. Perlu diperkirakan juga. Karena bagaimanapun, hidup ini bukan hanya soal sendiri. Kita perlu kolaborasi untuk menyampaikan satu tujuan bersama yang besar. Itu teman-teman, jadi kalau ngomongin ini mustahil deh, ini butuh waktu berapa lama, semua proses orang beda-beda, jadi perlu dicermati itu. Ya, betul. Nah, terima kasih banyak Pak Tom, bahwasanya ini sangat menarik sekali untuk sahabat NF belajar di rumah, bahwasanya membangun sebuah chemistry dan kerjasama itu perlu adanya waktu, strategi, dan memang butuh proses. Kalau mau instan, ya pakai mie instan. Ya, betul. Pakai. Tapi kalau instan itu tidak menjamin keabadian. Iya, makanya semua itu pasti butuh proses. Iya. Nah, cukup itu, kita perlu jargon terlebih dahulu. Biasanya tidak afdol kalau kita tidak jargon. Biasanya jargonnya apa? Jargonnya kayak gini, Pak Tom. Kalau Akbar bilang Nurul Falah, jawabnya adalah sahabat, tangannya berkepal seperti ini. Sahabat terus pejuang, tangannya mengepal, Al-Quran di dalam hati. Oke. Kita coba bareng-bareng ya Pak Tom. Iya. Nurul Falah, sahabat, pejuang, Al-Quran. Kita coba lihat kamera Pak Tom. Oke, iya. Kita bersama-sama bersama sahabat NF di rumah. Nurul Falah, sahabat, pejuang, Al-Quran. Terima kasih banyak pada Pak Tom, semoga selalu dalam keadaan sehat dan kelancaran dalam mengerjakan aktivitas-aktivitas yang dijalankan. Amin. Dan juga jangan lupa sahabat NF di rumah, subscribe, like, and share. Dan khusus juga share dari program NF Jalan-Jalan ini. Supaya kita mau jalan-jalan kemana lagi, bisa tulis di komentar. Dan kita mau bahas apa lagi dengan siapa juga tulis di kolom komentar. Karena satu kebaikan dari sahabat adalah 1000 kebaikan yang sahabat dapatkan. Cukup itu. Terima kasih banyak. Apabila ada kurang lebihnya, Akbar mohon maaf. Saya juga mohon maaf. Terima kasih banyak Pak Tom. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.